Call. Oke, kembali lagi di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Oke, kita udah masuk ke episode ke-64 dan kali ini topiknya menarik sekali tentang kekayaan intelektual. Nah, bagaimana kita memonetisasi kekayaan intelektual? Setiap dari kita pasti punya kekayaan intelektual. Nah, apa persisnya dan sebagainya, nah, kita akan berbicara. Teman ngobrol saya hari ini adalah seseorang yang memang expert, bukan expert lah, tapi seseorang yang memang sangat tertarik, concern, bahkan concern terkait dengan hal tersebut. Nah, saya juga masih belum terlalu jelas nih. Nah, hari inilah saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Oni. Kebetulan Pak Oni sudah bergabung, kita langsung panggil saja Pak Oni. Halo. Halo Pak Oni, Ya, sore Pak. ya, selamat sore. Ya, ya, Kalau tanya ya gimana, sebenarnya sih baru kita itu ketemuan, ya. kok udah tanya gimana kabar. Iya. Iya. Oke, thank you Pak Oni untuk Hmm, waktunya. Untuk hari ini ya, gabung jadi teman thank you. ngobrol di acara Wake Up Call, ya, Wake Up Call edisi Ya, ngobrol gitu. Thank you Pak Oni. ya. Nah, Pak Oni, sebelum kita lanjut ke topik Hmm, kita hari ini ya, terkait dengan ya. monetisasi kekayaan intelektual dan segala hal tentang kekayaan intelektual, boleh nggak, Hmm, boleh tolong share terlebih dahulu terkait dengan aktivitas Pak Oni saat ini, apa saja gitu ya, yang seputar Pak hmm, Oni deh gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton video ini lebih mengenal Pak Oni gitu. ya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Yudi. Terima kasih saya udah diundang ke Wake Up Call. Saya ini praktisi industri kreatif, jadi saya masuk ke beberapa sektor kreatif seperti animasi, produksi video, kemudian industri musik. Hmm, Ya. Eh, nah ini tuh eh, apa ya, sektor sektor industri yang saya geluti ini berupa karya cipta sebenarnya ya. oh Itu oke. sebabnya kayak kayak kita memproduksi foto, kita membuat video, kita bikin lagu gitu ya. Hmm, Itu tuh semua kan sifatnya adalah karya cipta ya. hmm, hmm, Nah, hmm, karya karya cipta ini memiliki hak ekonomi dan hak moral. Itu hmm. sebabnya saya juga akhirnya mencari tahu tentang tentang hak ekonomi dan hak moral ini. Dan saya juga masih belajar ya, bukan expert. Jadi Ya, uh, apa ya? Kalau expert tuh ini Om Chandra, iya Om Chandra Darusman. Om oh Chandra gitu. Darusman itu yang apa ya, bisa dibilang juga mentor saya walaupun tidak langsung karena saya ketemu Om Chandra Darusmannya juga lewat Zoom ya. Hmm, Eh, nah, ya itu. Jadi hmm, sejak saya tahu tentang bagaimana mengolah hak kekayaan intelektual, hmm, itu tuh saya baru sadar bahwa semua karya cipta yang kita kerjakan di sektor ekonomi kreatif itu hmm. sih itu sebenarnya mempunyai hak ekonomi. Jadi eh, itu awalnya mengapa saya tertarik juga Hmm. mendalami tentang Betul. IP atau intellectual property ini. Oke, intelektual keren Ya, juga. Saya juga baru mulai itu semenjak ketemu Pak Oni gitu. Jadi waktu itu Pak Oni sharing kan di kita punya komunitas gitu. Saya juga baru ternyata benar juga kalau kita telah katanya kekayaan intelektual keren juga gitu. Ada kekayaan intelektual artinya intelektual ini dapat ada artinya ada sesuatu yang kalau kita mau lihat dari sisi keuangan itu berarti saya dapat mendapatkan sebuah kekayaan dari intelektual ini. Ya kan kalau kita artinya saya betul. berpikir seperti itu gitu dan itu luar biasa juga artinya intelektual ini kan sesuatu yang boleh dibilang setiap manusia itu ada intelektualnya gitu benar sih Pak Oni gitu Mm, ini kalau kita betul. bahas mungkin bodoh-bodohnya dulu gitu ya. Ya, Nah, berarti itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita aware kita sadari dengan hal itu ya dapat kita optimalkan ya kita dapat berdayakan dan sebagainya.
Nah, tapi sebelum ke sana Pak Oni, apakah kekayaan intelektual Hmm. ini hanya di dunia kreatif aja gitu Pak Oni? Sebenarnya enggak juga, enggak hanya di dunia kreatif. Hmm, Memang yang menonjol adalah dunia kreatif ya, terutama kalau lagu. Lagu hmm, itu ada pencipta nada, pencipta lirik, hmm, itu tuh mempunyai hak ekonomi hmm, atas karya ciptanya. Jadi hmm, kadang tuh hak kekayaan intelektual atau intelektual properti ini sering dikonotasikan ke produksi lagu atau film hmm, gitu. Lalu yang disebut hanya copyright saja. Tapi sebenarnya enggak cuman itu. hmm, Meskipun masih dalam sektor ekonomi kreatif ya, masak-masak hmm, itu kuliner itu kan sebenarnya hmm, ekonomi kreatif ya. oke, Ya kita bisa lihat bahwa resepnya KFC sampai hmm, sekarang masih didaftarkan sebagai trade secret ya. hmm, Jadi oke, hobi masak itu jangan jangan kita anggap itu pekerjaan di dapur lah, cuman buat makan doang. hmm, Ya, meskipun itu merupakan apa ya, buat kita hal yang sepele gitu ya. Tapi untuk orang yang di negara yang udah maju dari kita, mereka tuh sangat sangat aware dengan hal-hal seperti itu. hmm, Jadi apa-apa didaftarkan, apa-apa didaftarkan gitu. oke, Eh, dan kalau sebenarnya sih yang awalnya dulu itu apa ya, pendaftaran awal hak kekayaan intelektual ini justru bukan dari ekonomi kreatif. oh, oke, Awalnya dari revolusi industri industri pertama, yaitu James Watt ketika menemukan mesin uap. oh, oke, Lalu itu kan dijadikan paten, ya, dihak patenkan gitu ya. hmm, hmm, Nah itu eh, si si apa ya, James, beberapa tahun kemudian ya udah lama gitu, si Thomas Alva Edison itu kan industrialis. ya, Dia jadi sangat paham sekali tentang em, apa ya, dokumentasi bagaimana mendaftarkan paten dan sebagainya. Jadi dia tahu benar soal itu. Itu hmm, sebabnya yang pegang hak cipta atas listrik, hmm, sorry bukan hak cipta, sorry, paten atas listrik, hmm, dia dibilang penemu listrik itu Thomas Alva Edison. Padahal dia bekerja sama dengan Tesla. ya, ya, ya. ya, ya, Tapi seakan-akan coba dia kalau yang Tesla tuh penemunya kayak, gitu ya. iya betul. Tesla tuh kayak kayak kita lah, kayak rata-rata orang Indonesia gitu ya. Hmm, Rese lah, urus-urus kayak gitu-gitu buat apa sih gitu ya. Yang penting gue menemukan hal ini udah gitu. ya, Tapi untuk Thomas Alva Edison dia berpikir berbeda gitu ya. Wah hmm, ini udah jadi produknya harus didaftarkan. hmm, Nah itu sebabnya jadinya revolusi industri kedua adalah listrik, oke, dan kita menganggap yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. oke, Padahal mereka berdua ya, ya, kolaborasi sebenarnya. oke. Tapi cuma satu yang dapat namanya. Iya, ya itu itu sebabnya Oke, saya itu ya, mulai mulai volunteer mengajar tentang hak hmm, cipta ini, sorry, dengan hak kekayaan intelektual ini ke sekolah kalau bisa sejak SMP gitu. ya. Nah, ini yang Gitu. menarik. Nah, oke, berarti artinya Mm, karena banyak orang yang berpikir bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah dunia kreatif aja saat ini ya, saat ini gitu. Tapi ternyata awal mm, mulanya itu bukan dari dunia kreatif, dari dunia industri, bahkan ya, industri gitu ya, industri yang dari betul, alat uap, terus kemudian bola lampu dan sebagainya terus berkembang gitu. Ya, berarti itu betul. satu hal Mm. yang kita perlu sangat aware dengan bahwa tidak hanya dunia kreatif. Nah, untuk itu, nah di sini saya ingin tanya lebih detail lagi, bukan detail ya, penjelasan terkait dengan sebenarnya hak kekayaan intelektual itu tentang apa gitu Pak Oni? Apa sih? Em, kalau ya kalau yang kita apa tahu saat ini kan sekitar ada berapa ya?
ada trademark, ada Hmm. bentar-bentar trademark. Oh ya, trademark itu sekalian saya jelasin ya dikit aja. Ya. Trademark itu Hmm. kayak logo ya, Hmm. logo, label, label makanan, labelnya apa, butter cookies itu juga Ya. termasuk Ya. trademark tuh. Hmm. Logonya Shell itu Hmm. trademark. Hmm. Lalu yang Berarti Wake kita Up Call udah boleh di trademark nggak ya, Pak? Logonya Wake bisa Up Call. tuh, bisa. Segala sesuatu yang bentuknya grafis seperti logo atau lambang Hmm. itu didaftarkan sebagai trademark. Bahkan Hmm. Garuda Pancasila kita didaftarkan secara internasional sebagai trademark. Oke. Jadi negara negara lain ya memang ya, tapi buat apa ya negara lain mau pakai Garuda Pancasila ya nggak Ya cocok siapa juga tahu dari ya. dia lagi mereka. Mereka mau klaim, kan siapa tahu mereka klaim itu jadi punya mereka, Pak, gitu. Lalu yang kedua yang kita biasa biasa apa sebut-sebut adalah copyright. Hmm. Copyright itu biasanya hubungannya dengan lagu dan lukisan kalau zaman dulu ya. Jadi Oke. lukisannya Mona Lisa, Leonardo Ya. kok Leonardo da Vinci ya? Itu Leonardo da kenapa Vinci. namanya? Bener kan? Bener kan? Leonardo da Vinci tadi kayak udah mau ngomong Leonardo Ini DiCaprio gitu. Kesannya mau. ya Leonardo da Vinci itu kan dia bikin bikin lukisan ya, bikin Ya. lukisan itu didaftarkan sebagai copyright. Lalu Mozart, Beethoven itu Hmm. bikin lagu didaftarkan sebagai copyright. Nah Hmm. seiring waktu ini yang nemuin apa peta MRT. Hmm. Peta MRT kan beda ya, bikin jalurnya tuh jalur kuning, Hmm. merah, biru, hijau itu juga boleh didaftarkan sebagai copyright karena sebelum yang bikin kan dulu di underground ya, undergroundnya Ya. Inggris, jadi subway-nya Inggris. Karena sebelum itu belum ada orang bikin peta seperti itu. Hmm. Itu jadi masuk ke copyright. Lalu yang populer tuh kayak desain mobil, mobil Jimny yang baru tuh kan bagus kan ya. Nah itu Ya. tuh masuk ke Hmm. desain right sama tas-tas apa ya, tas branded gitu kayak Hmm. Prada, Hermes, terus Hmm. Louis Vuitton itu masuknya ke design rights. Hmm. Terus yang tadi saya cerita, resepnya Coca-Cola, resepnya KFC, Hmm. itu tuh masuk ke trade secrets. Oke. Jadi andai waktu dulu rendang, rendang terus gulai kikil, Ya. cincang kita daftarkan sebagai trade secrets, wah lumayan tuh Udah kaya provinsi raya kali Sumatera ini Barat kayaknya. bisa bisa Udah kaya. rumah makan Padang perlu bayar ke kita kali. Iya, ya, jadi kalau ada rumah makan Padang di Singapura, di Malaysia, di Vietnam gitu, itu intelektual propertinya masuk ke Indonesia. Hmm. Nah, lalu yang terakhir yang kita baru aja omongin itu adalah paten. Oh. Paten itu kayak penemuan lampu, penemuan velcro ya. Hmm. Eh, bahkan siapa ya, antara Nike apa Adidas ya, eh, mereka bikin Climacool kan, Hmm. jadi bahan kaos yang apa, kalau pemakainya berkeringat itu tuh sirkulasinya tuh tidak membahayakan tubuh, jadi nggak masuk lagi ke dalam pori-pori. Hmm. Itu mereka patenkan gitu. Nah itu ini juga hal yang apa ya, berhubungan dengan non 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 ekonomi kreatif gitu ya. 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 Anak-anak fisika, anak-anak biologi itu tuh kalau menemukan sesuatu bisa diarahkan ke paten ini Oke. gitu. Oke. Oh, berarti banyak ya Pak. Artinya kayak itu tadi ya. Oh, itu banyak banget. Kayaknya tuh Banyak ya. Pak Oni perlu bikin satu webinar tersendiri tuh untuk hanya membahas tentang jenis-jenis patennya itu. Ya kebetulan saya beruntung ya Eh, waktu itu ya, kami di komunitas ini beruntung ada Pak Oni udah sempat share kepada kita gitu. Ya tapi itu tetap belum belum sampai detail ya, baru kulitnya doang gitu. Kalau detailnya bakal lebih banyak lagi waktunya. ya memang
Memang hal ini detail ya. Lalu kalau kita mau belajar, kalau saya di sekolah tuh ngajarinnya tuh jadi simulasi. Oke. Simulasi pura-puranya kelompok ini bikin invention apa gitu. Hmm. Ya kayak kayak sekarang tuh kondisi pandemi ya. Hmm. Kondisi pandemi bikin alat apa ya yang bisa apa tuh kita sustainable gitu, nggak usah kemana-mana tapi bisa dapat makanan atau misal gitu. Itu Ah. kan sesuatu hal yang baru yang tadinya belum ada. Nah Hmm. itu kalau anak-anak lagi libur gitu ya sebenarnya di SMP, di SMA tuh sebenarnya kan masih masih banyak waktu ya. Hmm. Beda sama sama kita lah, kita udah punya tanggung jawab pekerjaan. Kalau kita mikir ke sini nanti gimana ya kerjaan keteter apa gimana tuh. Memang Hmm. KFC yang nemuin udah tua ya kebetulan. Hmm. Kolonel Sanders tuh udah tua. Tapi sebenarnya titik kreativitas manusia tertinggi itu di usia 15 sampai 19 tahun. Memang singkat sekali sih, tapi itu Oh peaknya gitu. banget itu. Oh. Iya, jadi itu sebabnya saya apa ya berharap bahwa intellectual property ini mulai diajarkan di sekolah sejak SMP. Hmm. Kalau bisa sejak SD lebih bagus lagi ya. Hmm. Jadi kalau anak-anak SD ini udah bisa bikin sesuatu yang menghasilkan residual income atau Hmm. kita suka ngomongnya passive income gini Hmm. dari hasil invention mereka atau copyright mereka atau trade secrets gitu ya. Hmm. Itu ya lumayan orang tuanya ya pas Hmm. pas dia SMA uang sekolah minimal udah nggak pusing lah itu buku Ya, pelajaran udah nggak pusing ya. ya, ya. Tapi Kemudian memang kalau mungkin. anak-anak ya kalau anak-anak di bawah 18 tahun secara legal itu belum boleh memegang eh, hak Hmm. intellectual property secara secara hukum gitu ya. Jadi Oke. harus diwakilkan oleh orang tuanya dulu. Ah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ada salah satu murid SMP dulu, dia Hmm. tuh Oke. maniak game banget gitu. Hmm. Lalu untungnya tapi dia tuh senang juga senang nanya gitu. Oke. Kak kalau bikin kayak gini tuh gimana sih? Hmm. Kayak kebenaran ya, game yang dibahas adalah game yang saya ngerti ya. Jadi Hmm. saya bisa jawab, Hmm. oh ini pakai 3D, kita pakai Blender bikinnya, Hmm. cara bikin perisainya begini, begini. Hmm. Nah, lalu dia explore sendiri. Hmm. Ternyata dia bisa bikin game aset macam-macam gitu ya. Jadi Hmm. perisai itu macam-macam. Dia ceritain ke saya, oh kalau ini experience-nya bisa 250, kalau ini kekuatannya 500 dan Oke. sebagainya. Ya imajinasi anak kecil tapi oke lah ya. Terus Hmm. saya coba-coba jual aja di itu di Unity Store Hmm. gitu. Terus dia tadinya nggak pede, Hmm. kayak gini masa dijual sih kak? Ya Oke. udah tuh, kalau nggak laku ya biarin aja kan Ya, ya, di ya. marketplace ya Hmm. marketplace kan kita nggak daftar pembayaran daftar segala macam gitu. Ya Hmm. udah terus dijual waktu itu pas di sekolah ya pas di sekolah kita coba oke yang ini jual ini jual Hmm. jualnya murah-murah sih Hmm. di bawah $1 gitu ya karena Oke. memang low low polygon gitu. Ya. Nah sekarang anaknya tuh udah SMA ya, udah SMA. Waktu pandemi pertama kemarin dia tuh cerita, kak udah lumayan nih dapatnya gitu. Mama mulai seneng gitu. Saya waktu waktu SMP ya itu kan pembayaran dari Unity tuh harus ke PayPal atau ke Payoneer gitu. Hmm. Jadi nggak bisa langsung ke BCA, ke Permata Mandiri gitu, Ya, belum ya. bisa ya. Hmm. Jadi harus ke payment gateway yang di support oleh mereka. Ya. Jadi waktu itu memang kebetulan mamanya ya ini juga ya senang belajar gitu, senang belajar jadinya diajarin eh,
ini bikin bikin PayPal deh buat terima duitnya. Hmm. Awalnya dia ribet nggak sih nanti gini, tapi begitu saya ngomong ya ini buat terima duit, begitu ada kata-kata terima duit langsung kecering gitu. Oh iya iya boleh saya belajar. Ya gitu lumayan lah gitu. Terus ada dulu murid saya yang di SMP, sorry di SMA ya. Aduh saya lupa minta izin sebut namanya, jadi saya nggak bisa sebut namanya. Dia tuh hobi nyanyi, lalu sebelum pandemi itu sempat rilis lagu. Oke. Dan pas pandemi juga sempat rilis lagu. Itu terus habis pandemi kan ya susah lah ya, kita nggak bisa ke studio, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi waktu Agustus kemarin tiba-tiba saya dapat laporan dari agregator musiknya bahwa dia udah bisa narik sekitar 700 ribuan lah kalau dirupiahin gitu. Ya lumayan lah, maksudnya baru 2019 ya, ini 2021 tahu-tahu ada uang 700 ribu dari nowhere. Nggak dari nowhere sih, ya dari Spotify, dari Apple Music dan sebagainya. Cuman kan ya apa ya, bonus lah ya. Terus kebenaran anaknya ini tuh kreatif gitu. Dia begitu tahu dia dapat duit, dia nggak hamburkan, sekarang dia buka usaha fashion gitu. Jadi balik lagi, muter lagi, fashion itu kan juga ekonomi kreatif ya. Dia nanti mencipta desain pakaian, dan itu baliknya nanti residual income buat dia juga gitu. Wow, oke. Nah, sebenarnya waktu mereka daftar gitu ya, Pak Oni, ribet nggak sih gitu daftar kayak tadi ya? Maksudnya mereka masih ya tadi, artinya dia berarti dapatin uang. Misalnya tadi anak SMP ya, yang SMP yang bikin game atau apa itu, dia jual itu, dia daftarin gitu Pak. Dia daftar dulu ke salah satu yang tadi Bapak sebut, antara copyright atau trademark atau apa, atau apakah seperti itu nggak gitu Pak? Oh enggak, kalau zaman kita iya. Kalau zaman kita berdua, wah rese banget. Itu sebabnya kita kenapa sampai sekarang kita masih kerja kayak gini. Pensiun juga nggak tahu kapan gitu ya. Karena zaman kita dulu itu tuh nggak ada fasilitas kayak gini. Fasilitas yang enak itu bahkan anak-anak milenial ya, anak-anak milenial kan tahun 2021 ini udah sekitar 40 tahunan ya, usianya udah 40. Setelah milenial ini kan generasi Z dan generasi Alpha yang masih sekolah. Nah, generasi Z dan Alpha ini beruntung sekali bahwa internet tuh udah cepat dan marketplace apapun udah ada gitu. Jadi sekarang kita kalau mau jual apapun yang berhubungan dengan intellectual property itu bisa lewat marketplace. Bahkan YouTube pun itu tempat kita menjual intellectual property selama konten video kita adalah original, lalu ada yang nonton dan ada iklan yang nempel, itu revenue-nya balik ke kreatornya gitu. Dan marketplace ini sekarang banyak sekali ya. Bahkan kita kalau mau memanfaatkan handphone kita, telepon seluler kita, kalau pas jalan dari rumah ke Indomaret gitu, cuman motret bunga, motret tanaman, daun dan sebagainya, terus dijual di Shutterstock gitu. Karena sekarang HP sekarang waduh bagus-bagus, resolusinya juga nggak main-main ya. Shutterstock tuh terima. Soalnya saya sebelum ngomong ini ke anak-anak, saya harus nyoba dulu kan. Bener nggak sih ya? Saya motret pakai HP, di reject nggak nih sama Shutterstock? Saya motret tomat waktu itu. Dan motretnya juga di depan anak-anak gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh oke, ini real gitu ya. Anak-anak generasi Z itu agak susah kalau kita ajarin secara teori karena aduh nggak kebayang teori apa gitu ya.
harus lihat langsung aja, langsung begini, oh oke, ya saya tahu gitu. Hmm. Nah, saya foto itu, lalu ya pakai pakai lampu ginian lah, lampu ini lampu Hmm. murah nih, lampu LED. Yang penting kan ini ya, yang penting Pas. terang. Ya. Udah itu terus sekalian didemoin, oke kita upload ya di Shutterstock, di reject apa enggak nih? Hmm. Cuman kan rejectnya beberapa hari kemudian ya, dan kemudian pelajaran saya tuh seminggu sekali. Hmm. Hari Rabu berikutnya saya ke sekolah, anak-anak pada nanya, gimana kak, di reject nggak? Hmm. Nggak di reject, langsung mereka mau dari sekolah ke kemana, mau trade apa, tapi memang kalau untuk stok foto itu usahakan jangan ada orang, jangan ada mobil, Hmm. motor, merek dan sebagainya gitu. Hmm. Sebab kalau ke foto lagi motret bunga gitu ya, tiba-tiba ada Toyota masuk, Hmm. logo Toyotanya muncul sama Shutterstock di reject karena Hmm. itu ada brand gitu, nggak bisa dijadikan eh, stok stok Hmm. foto gitu. Hmm. Gitu. Oke. Nah, Ya, kalau kayak jadi gitu, mereka bisa pakai stok apa Shutterstock itu kan aplikasi marketplace ya, marketplace artinya pada saat betul. mereka upload ke sana, mereka otomatis Hmm. didaftarkan oleh mereka atau gimana, Pak? Betul. Jadi gini sekarang sistemnya adalah jejak digital ya. Hmm. Begitu kita upload itu tuh ada metadatanya. Hmm. Metadatanya itu adalah file dengan ID sekian, tanggal segini, jam segini, diupload oleh username-nya siapa. Hmm. Terus nanti ya username-nya itu kredensialnya kan masuk ke informasi pribadi kita. Hmm. Nah itu dianggap sebagai copyright resmi Hmm. karena si apa tuh si marketplace seperti Shutterstock, Deposit Photos, RF123 dan sebagainya, sorry 123 RF ya, Hmm. dan sebagainya itu mereka menandatangani konvensi tentang intellectual property, penanganan intellectual property. Jadi memang kita sebelum menjual itu ada disclaimer, banyak disclaimer bahwa Hmm. ini nanti didaftarkan sebagai copyright dan sebagainya gitu. Dan Oke. saya sendiri juga karena saya nyoba buat ngajar lalu jualnya di Deposit Photos, dan kebenaran juga nggak tahu kenapa bisa laku, padahal saya itu bahan ajar. Oh ya? Bahan ngajar ya, ya tapi ya lumayan lah, tahu-tahu ada $50 datang gitu ya, ya oke lah. Nah, oke, Siapa oke, yang mau nolak gitu. oke. Jadi saya juga disuruh daftar IRS. IRS tuh NPWP-nya Amerika gitu, karena Ya. deposit photos kan base-nya Hmm. di Amerika. Hmm. Tapi prosesnya cepat sekali kok. Prosesnya cepat. Yang penting dari penjualan itu saya bayar pajak sesuai ketentuan pemerintah Amerika, dipotong dari penjualan ya. Jadi kita nggak harus transfer segala macam, Hmm. Hmm. itu dipotong dari penjualan. Oh, Begitu oke. juga untuk musik udah makin gampang sekarang. Kalau Hmm. zaman dulu ya tahun 90 sampai tahun 2000 itu masih struggling gitu ya. Hmm. Hmm. Begitu tahun 2010 lah, 2010 ya udah oke lah. Hmm. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau yang kebenaran masih muda-mudi gitu ya, atau Hmm. SMP, SMA, ya ini deh, manfaatkan kesempatan ini daripada sadarnya kayak kayak saya ya, sadarnya udah tua, mau mau bikin apa juga udah udah mentok gitu, bentar lagi juga kalau ngomong udah. Energinya beda ya, energinya beda gitu. Energinya beda. Iya, Hmm. dan Hmm. pikiran kita kan udah kebagi ya, aduh belum bayar listrik, belum bayar air gitu. Kalau anak-anak SMP SMA kan mereka masih free gitu ya, Ya, jadi ya. kalau kalau mereka ada waktu untuk berpikir kreatif, apakah itu ke arah teknis atau ke arah ekonomi kreatif, Hmm. itu tuh nggak masalah. Hmm. Selama menciptakan sesuatu yang baru dan positif, itu bisa menjadi
hak kekayaan intelektual gitu. Nah, Pak, artinya oke, ada ya terpikir saya misalnya gini, cara kita misalnya, let's say tadi resep makanan, saya mau Hmm, cek nih, saya mau daftarin resep makanan saya tuh hmm. sebagai secret recipe atau ya tadi ya kalau secret secret apa tadi kalau nggak salah namanya Trade trade secret, jadi secret secret rahasia dagang rahasia kalau dagang ini. gitu. Nah, Nah, itu hmm. artinya apakah saya perlu cari tahu dulu makanannya apakah sudah ada di trademark atau apa dan sebagainya gitu, baru saya dapat Betul. melakukannya gitu ya. Hmm, hmm. Ya, jadi kalau misalkan yang belum ada, anggap aja rendang tempe gitu ya, belum Hmm, ada gitu. hmm, Kita mau daftarkan sebagai rahasia dagang. hmm, Karena, wah ini lebih enak banget daripada rendang biasa. Misalnya. hmm. Aduh, saya jadi lapar ya. Ya. Ya, saya gitu ya. Nah, Hmm, itu tuh kita bisa daftarkan ke Haki Indonesia dulu gitu. hmm, Jadi website oke. pemerintah tuh udah ada dan itu sekarang gampang sekali aksesnya. Eh, kita masuk, login, masukkan iktp dan sebagainya. Lalu iktp itu kan nanti langsung kelacak ya. Oh ini personal info kita begini, udah verifikasi. Hmm, Nah, kita mau daftar apa nih? Mau daftar copyright, kita daftar rahasia dagang atau paten dan sebagainya. Itu semua hmm, udah ada template-nya di oke. websitenya pemerintah kita gitu. Hmm, hmm, Nah, itu nanti tapi ada kalau mendaftarkan paten atau rahasia dagang ini memang ada biayanya hmm, ya, gitu. ya. Karena ini ada administrasi pencatatan secara nasional. Ya. Ya. Nah, secara nasional ini nanti didaftarkan lagi ke Swiss Oh, dan pusatnya di Swiss ya, di oh Swiss. gitu. Jadi Oke. makanan ini dari Indonesia routingnya ke Sumatera Barat, routingnya kemana gitu dan Hmm, itu ada semua itu. Itu big oke. data ya, big data dan blockchain Hmm, teknologi yang akan kita gunakan secara masif di revolusi industri keempat nanti. hmm, Gitu. oke. Nah, artinya misalnya, let's say, kalau kita, berarti itu bicara tentang ya intelektual, artinya kita ada proses kreatif, kita inovasi, kita ketemu sesuatu, lalu kemudian kita daftarkan dan pas saat kita mendaftarkan, ya boleh antara kita memang lewat yang tadi, Haki, atau misalnya tadi melalui aplikasi-aplikasi, kita taruh di sana, terus kemudian dari situlah proses monetisasinya gitu ya Pak. Artinya kita akan mendapatkan Betul. uangnya dan sebagainya, itu justru di situ kita kalau misalnya gambar atau logo atau apa, ya itu cara monetisasinya itu seperti apa gitu, atau ya, Kalau logo ya, kalau logo yang didaftarkan di marketplace, hmm, cara dapat uangnya ya sama sih. Jadi seperti kita jual foto atau jual desain hmm, di marketplace gitu. hmm, hmm, Itu kan dianggap sebuah image atau sebuah ilustrasi gitu ya si hmm, logonya ini. hmm, Jadi kita bikin logo itu sekali, lalu upload di marketplace. hmm, Habis itu siapapun nanti yang mau pakai logo itu hmm, kan bayar ke marketplace-nya. Gitu. oke, Misalkan anggap aja dia jual $5 misalnya gitu ya. hmm, $5. Lalu si marketplace biasanya ngambil lebih gede, kita dapatnya lebih kecil. hmm, Anggap aja dia ambil $3, kita dapat $2 gitu. hmm, Nah, itu untuk satu orang. hmm, Ya. Bayangkan kalau apa tuh aset digital ini dibeli oleh 100 orang. hmm, Kalau satu orang kita tadi dapat $2, kalau 100 orang berarti $200 kan. ya, Ya begitu. Ya jadi tungguin aja gitu. Kayak gini tuh ya, kayak gini tuh nggak bisa panen dalam waktu setahun 2 tahun gitu. oke, oke, 10 tahun gitu ya, tiba-tiba 1 juta orang udah jadi, beli gitu. Kalau 1 juta orang
$2 juta ya, lumayan juga ya. terlalu, terlalu jauh. 100.000 orang lah misalnya gitu. Hmm, hmm, 100.000 orang, 200.000 dolar. Jadi hal seperti ini seperti investasi nabung saham gitu ya. hmm, hmm, Kan kalau nabung saham tuh nggak bisa kayak trading yang beli pagi jual sore terus besoknya beli lagi, sorenya jual lagi. hmm, Jadi kayak tanam sekarang, hmm, dapat hasilnya nanti hmm, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu. hmm. Maka Gitu. kenapa Pak Eh, ta- Pak Oni mengajak orang untuk memulainya dari usia muda gitu, dari SMP udah mulai cari apa ya tuh, apalagi dia dalam kondisi peak kreatifnya juga lagi peak-peaknya seperti itu, sudah mulai Betul, betul. taruh di Nah, marketplace atau ya. apa gitu ya. mm. Tapi saya tekankan kalau bisa pas liburan aja gitu ya. Soalnya kita tahu sendiri anak-anak Indonesia tuh mata pelajarannya Hmm, banyak banget, hmm, terlalu banyak kalau menurut saya. oke. Lalu mereka ada tugas, ada PR segala macam. Hmm, Kalau mereka sampai eh, pengen lari-lari ke sini gitu, takutnya nanti hmm. ya tugas Sekolahnya utama malah jadi ini mereka ya. kewalahan gitu ya. Dan kita juga nggak mau apa ya kesan sebagai orang tua. Wah ini mumpung anaknya kreatif nih. Ayo dong bikin gini supaya nanti Diperas, diperas gitu. SMA, iya SMA kita udah gini. Lo mau sekolah di mana ya daftar aja. Ya, ya, ya. Ya, ya tetap kita tanggung jawab sebagai orang tua ada gitu ya bahwa kita harus menyiapkan gaya pendidikan mereka. Hmm, Tapi kalau mereka bisa kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu, wah ini kebenaran ada fotografer apa ya terkenal nih, Gerard. oh, Ya, itu teman saya juga. Jadi hmm, dia juga pasti familiar gitu ya dengan kenapa foto bisa jadi residual income kalau kita jual di marketplace gitu. hmm. Gitu. Ya, Resi- jadi makin residual income itu apa sih Pak? Pak Oni tadi Pak Oni udah residual berapa kali mengatakan residual income? eh, residual income itu kalau bahasa Indonesia gampangnya adalah kita kerja sekali dapat duitnya berkali-kali. Ah, Jadi kita mau jual foto gitu ya, foto anggap aja yang sering dibeli orang tuh apa ya? Misalnya, oh orang banyak ini sekarang banyak produksi vitamin C gitu, hmm, pas pandemi ini. hmm, Oke, berarti saya coba foto jeruk udah dibelah, backgroundnya putih aja semua gitu. Tapi yang penting jelas. Kenapa backgroundnya putih semua supaya orang bisa ngedit. Jadi hmm, nanti beli fotonya itu kan foto mentah ya, foto mentah jeruk, backgroundnya putih. Nanti mereka bisa crop sendiri, bisa edit, bisa di rotate, bisa ditambahin teks dan sebagainya untuk promosi produk mereka gitu. hmm, Nah itu kita kan motretnya sekali aja. Kita motret sekali, jual di marketplace, lalu yang beli berkali-kali. Misalkan kita nih sama-sama yang motret siapa ya? Yang motret anggap aja ya, namanya Feby gitu. hmm, Feby motret sekali dia jual di marketplace. hmm, Dia jual di marketplace, jual sebagai NFT. Sekarang ada lagi NFT ya. ya, Eh, dia jualnya melalui blockchain. hmm, Anggap aja yang di marketplace lah, marketplace. Terus kita berdua nih, yuk hmm, sama-sama mau usaha vitamin vitamin, C. hmm, Wow, kita perlu ini nih, perlu fotografer. Kenal fotografer gak? Oh si Gerard nih, si Gerard Adi tuh hmm. bisa motret. Berapa kalau motret dia? Oh 150 juta. Waduh, kita belum baru mau mulai usaha keluar 150 juta. Ya, gimana lagi pandemi lagi gitu ya. Sorry Gerard tuh minjem nama. Eh, kita bisa ada alternatif beli dari marketplace. Nah kita Hmm, lihat, wah ini fotonya si Feby nih, hmm, bagus nih. Oke hmm, kita beli deh. hmm, Harganya juga murah, terjangkau $5. Oke lah $5. Kita nanti kan hmm, bisa jualan cuan lebih dari $5 gitu. hmm, hmm, Nah Yudi beli, saya hmm, beli. Nah saya bayar $5, Yudi bayar $5.
ya maksudnya kita fair gitu ya, sama-sama beli, bukan Yudi yang beli lalu saya, Yud, gua ngopi dong, gitu. Iya nggak gitu. Ya, 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 ya. ya kalau gitu itu kan apa ya, tanggung jawab masing-masing gitu, Ya. kayak nyolong jadinya. Eh, terus udah ceritanya kita beli $5 kan jadi $10 tuh. Hmm. Nah, si fotografer ini tadi namanya Feby ini, dia dapat $10 dipotong sama marketplace-nya, anggap aja dipotong $5, dia dapat $5. Hmm. Nah, udah hari itu dia dapat $5. Besokannya lagi ada lagi yang beli, minggu depan ada yang beli, bulan depan, tahun depan ada yang beli lagi. Nah, itu namanya residual income. Jadi kerja sekali, dia mau trade jeruk itu cuma sekali, tapi dapat duitnya berkali-kali. Nggak tahu sampai kapan, sampai marketplace-nya ada di internet gitu. Sampai kalau tiba-tiba tutup, ya udah. Kalau tutup ya cari marketplace lain, Cari jual lagi. marketplace yang lain ya. Gampang kan saat ini. Iya. Jadi kebetulan juga ada nanya nih dari Melinda. Bagusnya taruh di website mana ya Pak yang paling menghasilkan kalau untuk foto? Kalau foto itu paling rame Shutterstock. Shutterstock, lalu 123 RF itu paling rame. Cuman memang Shutterstock itu ini banget ya, strict banget. Kalau kita nggak fokus dikit, blur dikit, terus ada grain dikit gitu tuh mereka nggak terima, pasti reject. Ada brand dikit ya, itu juga nggak terima. Ini untung nih Yudi sama saya connect nih, sama-sama pakai kaos yang nggak ada logonya. Kecuali ada logo Wake Up Call doang kan. Nah, itu kalau foto kita ini misalnya dijual di Shutterstock, kaos kita ada logo Nike sama Reebok, itu pasti di reject sama Shutterstock karena ya itu trademark punya orang lain, nggak boleh dijual lagi di marketplace gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi artinya kalau saat ini Pak, proses intelektual apa yang dapat kita monetize selain tadi foto, lagu, ada apa lagi nggak Pak? Kalau yang lagi game aset itu game aset itu jadi perintilan bentuk 3D gitu ya. Jadi file-file 3D. Kan kalau kita main game ya, misalnya gamenya kayak apa ya, kayak Mobile Legend lah. Mobile Legend itu kan masing-masing karakter tuh punya weapon, punya armor, lalu punya special skill gitu ya. Itu kan bentuknya 3D semua tuh ya. Pedangnya 3D, perisainya 3D dan sebagainya. Sampai nanti ada skinnya gitu. Skinnya tuh si karakter A punya skin yang lebih baru gitu ya. Jadi nanti orang tuh tertarik, wah skin yang ini bagus nih, beli ya kayak gitu. Nah itu kalau anak-anak yang tergila-gila main game dan kebenaran mau diajarin supaya belajar 3D gitu, mereka tuh bisa bikin 3D aset seperti ini dan dijual di marketplace. Nggak cuma Unity Store aja, ada Turbo Squid, ada apalagi ya, wah banyak sekarang marketplace tuh banyak sekali marketplace digital, aset digital gini gitu. Digital. Okay. Jadi digital asset. sekarang namanya digital asset. Iya. Jadi sekarang kita tuh serba salah ya. Belum, kalau kita misalnya lihat anak, kamu main game terus mau jadi apa gitu. Mereka sekarang bisa jawab jadi game developer, jadi game asset creator. Game asset creator. Gitu. Jadi ya sama lah kayak saya dulu ya. Saya SMP dulu, zaman dulu banget. Saya belajar programming language di komputer gitu. Tante saya tuh lewat, kamu ngapain sih belajar program komputer kayak gini? Apa ada gunanya?
lebih baik kamu belajar pelajaran sekolah aja gitu. Iya. Ngapain ini beli-beli disket aja tuh, disket kan mahal tuh, nggak ada Iya. gunanya gitu. Hmm. Tapi ya siapa yang tahu sekarang komputer kan semua orang pakai gitu. Ya, ya. Ya, jadi Oke. memang kalau ada kita ketemu anak kita sendiri gitu ya, punya punya hobi, itu tuh bersyukurlah gitu. Hmm. Karena hobi apapun saat ini ya bisa dijadikan hak kekayaan intelektual. Jika kita sebagai orang tua juga mau support ya, mau support, dan kita juga bisa kasih tahu mereka, oh kayak kayak gini, ini bisa dijual di marketplace nih, ya, dan sebagainya gitu. Ya. Yang penting sih, yang penting mereka punya hobi dulu. Kalau nggak punya hobi justru bahaya. Oh. Kalau nggak punya hobi itu hobinya nanti jadi gosip, jadi tukang gosip. Kan kita itu juga ya, apa, ngenes juga ya punya anak, jadi tukang gosip. Gitu. Jadi Ya, kalau punya hobi apapun, wah, kita dukung. Dan memang anak-anak tuh ya, apalagi SD ya, kalau punya hobi pasti ganti-ganti. Karena ya, mereka nyari-nyari dulu ya, nyari-nyari ya, dulu, kayak gini cocok nggak gitu, cocok nggak ya, gitu. Ya ya, udah wajar lah, ya. ya Itu kita proses anggap lah ya, aja, proses pencariannya eh, mereka eh, gitu. betul. Betul. Benar. Itu tadi Melinda mengatakan bahwa Pak Oni ternyata update ya dengan info-info anak muda gitu terkait dengan saat ini. Ya mainnya sama anak Eh, SMP gimana nggak update dengan yang anak eh, muda. ya saya juga main sama Jisoo, sama Jenny, sama Rose, sama Lisa. Yang tadi ya teman. Itu semua anak muda semua ya. Ya, itu anggotanya Blackpink kok. Oh. Iya. Oke, berarti ya saat ini sebenarnya ya, prosesnya itu ya selama tadi ada hobi bagi anak-anak muda saat ini punya hobi atau bahkan ya orang yang sudah ya 30-an, 40-an dia punya hobi dan artinya fotografer, terus kemudian bikin musik atau bikin ya apapun sebenarnya dia dapat cek juga ya, dia dapat cek juga apakah ini dapat sebenarnya ada marketplace-nya nggak gitu. Karena saat ini yang tadi kata Pak Oni sebenarnya sudah banyak marketplace yang dapat memudahkan kita untuk menjual sesuatu yang dapat Hmm, dimonetisasi gitu. Karena itu sebenarnya kekayaan ya, intelektual. Karena intelektual itu artinya sesuatu yang saya karyakan, saya hasilkan gitu ya. Dari hmm, apa, hobi kah atau apa gitu ya. ya, Ini ada ya, pertanyaan nih. Pak Oni udah berkeluarga. oh ya, Ini oh udah. gimana jadi berkeluarga nih ceritanya? Hmm. Oh, yang nanya cowok apa cewek? Bercanda, bercanda. Ya, ya, Oke. marketplace ini itu tuh akan selalu ada. Bahkan sekarang saya sebenarnya telat telat tahu ya, telat tahu tentang NFT. NFT itu Hmm. non fungible token. NFT itu Jadi apa ya? itu jadi kita menjual karya kreatif kita itu di blockchain. Hmm. Jadi di dalam network blockchain, bukan di marketplace. Oh, oke. Em, dan itu tuh jadi sistemnya adalah apa ya? Saya sendiri belum belum terlalu paham tentang blockchain gitu. Jadi sebenarnya saya nggak berani juga nih bahas NFT nih di sini karena saya belum ngerti bener nih. Nanti Yudi bisa bisa undang teman saya tuh yang jago, yang ngerti NFT, nanti Hmm. kapan-kapan boleh Hmm. jadi bintang tamu. Ya. Nah itu Boleh. alternatif marketplace jika marketplace nggak ada lagi gitu ya, Hmm. gitu. Oh. Tapi saat ini tuh orang terutama generasi Z ini sangat kreatif ya. Mereka tuh Hmm. kalau ketemu kesulitan mereka nggak mengeluh. Hmm. Ini yang saya terus terang belajar dari mereka nih, belajar dari anak-anak Hmm. muda. Kalau angkatan Hmm. saya tuh terlalu banyak ngeluh sebenarnya. Karena orang tua kita juga seringnya dulu kayak gitu ya. Sorry sorry to say, Hmm. apa-apa misalnya lagi pandemi gini,
Aduh, ini PPKM lagi. Aduh, ini pandemi nggak selesai-selesai segala macam. Kalau mereka beda mikirnya. Wah, ini kan pandemi ini. Ini pasti orang susah nih mau mau ke supermarket pasti susah. Berarti ini ada peluang nih. Hmm. Jadi kalau kalau cara berpikir mereka ya, cara berpikir mayoritas anak-anak generasi Z ini yang saya pelajari dari dulu sebelum pandemi sih sebenarnya. Mereka tuh ya begitu. Kalau ada kesulitan berarti di situ ada peluang. Hmm. Jadi kalau memang ada kebutuhannya, jangan takut. Marketplace itu pasti ada. Anak-anak muda nih nggak pernah tidur sih, tapi bisa kalau kita Ya, mau ya, ngomong dramatis ya, ya ya. mereka never sleep. Wow, Ya. luar biasa. Oke, wah, ini udah 50 menit juga ya Pak Oni ya kita ngobrol nih. Oh ya, Oke, artinya kesimpulannya gimana Pak Oni? Maksudnya terkait dengan apa yang Bapak dapat sarankan kepada kita-kita ini yang di dunia digital saat ini, terutama anak muda gitu ya, untuk menutup pembicaraan kita di obrolan kita di sore hari ini, untuk ya, artinya saya sangat meyakini bahwa setiap orang punya intelektual, setiap orang kreatif ya, kita udah belajar. Kalau kita di pelatihan meta transformational leadership itu kan kita selalu mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti kreatif. Nggak ada manusia yang nggak ya kreatif betul, gitu. Nah, so it means berarti betul, sebenarnya kita semua punya kekayaan intelektual. Ya, betul sekali. yang jadi isu mungkin adalah yang tadi Pak Oni katakan di awal, untuk ada ketemu Pak Oni yang mengencourage anak itu untuk ya udah jual aja gitu, taruh aja. Kan itu ketemu Pak Oni gitu. Kalau ketemu yang lain, apa sih kayak gini, ngapain, nggak ada yang mau beli gitu. Akhirnya mana dia malah ya sih malah kreatifnya sebenarnya dia kreatif gitu, tapi ketemu dengan environment yang malah tidak mensupport, malah jadinya nggak jadi jual, yang akhirnya sebenarnya kalau kita taruh saja kan nggak ada yang tahu juga, maksudnya ya kan kita nggak pernah tahu kan masa depan itu seperti apa gitu. Betul, betul. Ya, ya, Apa ya. saran Pak Oni untuk anak muda atau orang-orang sebenarnya dia punya kreativitas, dia ada apa gitu yang Hmm. yang seperti itu gitu Pak Oni. Ya, yang pertama adalah punya hobi. Ini penting. Kalau kita nggak punya hobi, harus waspada. Kenapa? Maksudnya tuh, oh kalau kita nggak punya hobi tuh takutnya nanti kita jadi tukang gosip gitu. Oh, ya, 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 oke Itu yang oke. pertama. Yang kedua adalah kalau bisa teman-teman yang mengerti tentang hak kekayaan intelektual, eh, di luar sana tuh banyak yang lebih ngerti daripada saya. Saya tuh bisa dibilang baru ngerti ya mungkin 10%, 15%-nya doang gitu. Tapi yang lain-lain tuh banyak yang lebih ngerti daripada saya. Itu tuh kalau bisa, mari kita sama-sama balik ke sekolah. Kita Hmm, volunteer aja gitu. Kita hmm, volunteer ngajar sukarela karena hak kekayaan intelektual ini nggak ada di kurikulum. hmm, Tapi anak-anak SMP sampai SMP, SMA, terutama SMK ya, hmm, SMK karena mereka setelah lulus harus siap kerja. Itu tuh sangat penting untuk ngerti hal seperti ini. oke. Jadi kalau bisa ya teman-teman yang sama-sama mengerti tentang hak kekayaan intelektual, mari kita balik ke sekolah, kita volunteer, Hmm, mengajukan diri ngajar gratis gitu ya, hmm, hmm, supaya anak-anak Indonesia nih bisa bisa berkembang cepat gitu. Karena oke. generasi Z dan generasi Alpha ini punya modal pemikiran kreatif yang tinggi karena mereka tuh digital native, Hmm. istilahnya dari bayi udah lihat HP, bisa bisa pakai iPad dan segala segala macam. Kalau saya pakai iPad tuh udah umur berapa gitu. Jadi Ya. perbedaan apa cara pikir mereka tuh sangat beda dengan angkatan kita gitu. Hmm, hmm, Itu hmm, sebabnya kalau bisa teman-teman yang pada ngerti juga gitu ya, hmm, mari kita bantu anak-anak Indonesia supaya mereka juga bisa apa ya bisa dapat benefit lah dari hak kekayaan intelektual mereka. hmm, Ya syukur-syukur pas lulus SMA, lulus SMK gitu bisa kaya secara finansial ya. hmm, Tapi itu kan idealnya. Sayangnya dunia yang kita diami ini bukanlah dunia yang ideal gitu. ya. Minimal bisa kaya pengalaman gitu. Hmm, hmm, Dan setiap setiap progres update di YouTube, update di Instagram. hmm, Jadi Instagram
anak-anak Indonesia tuh kelihatan sekali bahwa wah ini jejaknya tuh jejak karya semua gitu. Hmm. Bukan debat kusir atau gosip artis dan Hmm. hal yang apa ya, ya nggak ada residual income-nya gitu ya. Ya. Kalau kita ngomongin gosip artis kan cuman apa ya, gibah doang, Ya. nggak ada benefitnya. Hmm. 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 Gitu aja paling. Oke, artinya gini, berarti kita sebenarnya perlu mulai makin melek yang namanya kekayaan intelektual. Perlu mulai mencari tahu. Kalau misalnya buat apa, ya, untung thank you juga sebenarnya ada Pak Oni, ya walaupun cuma 10% atau 20% gitu, tapi at least ada seseorang yang menggerakkan hal itu dari sisi saya ya gitu. Jadi artinya karena ini salah satu hal yang perlu diketahui oleh para orang tua kalau kita bicara dalam konteks ini ke anak-anak ya. Karena Hmm. orang tua nggak pernah perhatiin itu. Yang penting sekolah nilai bagus, ya terus kemudian dengan nilai bagus nanti kerja, terus kemudian nanti kerja apa. Itu kan cara berpikir orang tua gitu. Mereka tidak pernah berpikir tentang Ya betul. bagaimana mendapatkan Ya kekayaan secara intelektual dalam konteks kreativitas, karya betul. inovasi, creating sesuatu gitu. Itu kan jarang gitu. Ada Hmm. bukan berarti nggak ada, tapi jarang sekali. Kayak banyak kan ada. Oke, kamu sekolah, nanti sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kalau Hmm. dulu ayahnya, setahu saya ayahnya Bill Gates itu kan sebenarnya dia mendorong anaknya mempatenkan Microsoft Windows. Kalau dia tidak mendorong mempatenkan Microsoft Windows, kayaknya Bill Gates juga hari ini juga nggak jadi orang nomor orang terkaya di dunia kali gitu. Ya sih gitu. Ya ya betul ya. Ya, Ya. memang kurikulum kita itu mengarah untuk jadi pekerja ya. Sedangkan Hmm. anak-anak generasi Z dan generasi Alpha ini secara natural. Hmm. Oke. Ini di saya nggak ya? Oops. Oke. Kayaknya ada persoalan koneksi nih. Sebentar ya. Oke. Oke, sebelumnya thank you ya teman-teman sudah join in. Ada Melinda juga. Terus kemudian ada Banky the Plumbers. Ya, hobinya menanam sayur mayur ya. Nanti kita cek ya Pak Oni hobinya apa gitu. Iya, kayaknya menurut saya benar. Maksudnya dalam proses ini kita sebagai ya buat para orang tua ataupun eh, ya anak muda saat ini atau siapa saat ini menjadi penting bagi kita untuk mulai melek yang namanya hak kekayaan intelektual gitu. Jadi tidak serta merta hanya berpikir jualan barang atau apa gitu. Tapi pada saat kita eh, ya, pada saat kita punya kreativitas, kita mampu melakukan sesuatu, kita dapat ya mempatenkan atau apa gitu. Ya Pak. Oke. Hmm. Oke, sorry sorry keputus. Ya. Ya, Ya, Pak. ya. Ya, jadi Tadi ya. saya kedengeran juga hobi hobi sayur mayur ya, hobi tanam ya. Hobi tanam ini juga kalau kalau kita lihat di Thailand, Hmm. di Cina, Hmm. kalau Amerika kita nggak usah ngomong ya, udah dari dulu pertanian mereka maju. Thailand aja deh, Thailand yang paling Hmm. dekat dengan kita. Itu Hmm. tuh petaninya beda banget sama kita. Di Hmm. Thailand udah apa ya? Udah seharusnya gitu bahwa petani itu orang yang kaya, karena mereka itu apa ya, menghasilkan sesuatu yang diperlukan dalam kebutuhan primer ya. Benar, Gitu benar. gitu. Kita kenapa petani di Indonesia kayak warga negara kelas 2 atau Hmm. yang Hmm. dianaktirikan, karena Hmm. di sini masih ada praktek tengkulak. Cuman saya lihat sekarang ya udah banyak ini deh, udah banyak perkembangan yang Hmm. bagus ya, marketplace yang langsung ambil dari petani lalu jual di marketplace tuh udah banyak. Oke. Jadi saya pikir masa depan pertanian di Indonesia mulai di generasi Z dan Alpha ini akan lebih baik. Yang masih jadi masalah di negara kita dan di dunia adalah pengolahan sampah. No. Nah ini sebenarnya sampah ini ya, karena sampah ini
sorry ini lari dikit tapi nanti ada kaitannya dengan kekayaan intelektual. Hmm. Sampah ini tuh dalam 2 hari ya di TPA Bantar Gebang itu tuh jumlahnya masif sekali, udah bisa kita bikin Borobudur yang baru dari sampah gitu. Karena sampah itu udah tingginya udah puluhan meter, hampir di atas 50 meter gitu, ngeri ngeri sekali, terutama sampah styrofoam dan plastik. Nah, ini kan sebenarnya ada peluang ya, peluang Oke. untuk menciptakan sesuatu antara apakah itu pengganti plastik. Sorry ini kalau pengganti plastik nanti apa yang usaha plastik marah-marah. Sorry. Maksudnya gini ya, alternatif alternatif supaya nggak ada nggak banyak sampah di TPA gitu Hmm. ya. Ya, Jadi, antara itu di reuse atau di daur ulang atau ya. menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada lalu bisa bisa ada dan ramah lingkungan. Itu Hmm. tuh kaitannya dengan paten. Jadi Oke. kita bisa ya anak-anak muda lah, kalau 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 saya disuruh disuruh cari Hmm. solusi kayak gitu, Hmm. aduh gimana ya, apa ya. Oke. Tapi kalau Sebenarnya waktu itu anak-anak kan muda ada pasti juga ada kan Pak, pasti gini. dari sampah atau plastik atau apa kemudian dibuat kantong plastik yang dari hasil recycle itu kan juga dipatenkan, maka jadi lebih tebal atau apa gitu. Itu juga salah satu proses Nah, ya, bagaimana bukan betul, sampah menjadi kekayaan intelektual gitu ya Pak. betul. Jadi memang ini ya, banyak banyak alternatifnya, nggak cuman industri ekonomi kreatif aja. Jadi Hmm. apapun sebenarnya kalau kita mau jadikan hak kekayaan intelektual itu tuh semuanya hampir dibilang bisa lah gitu. Oke, oke, oke. Asal ya, asal kita punya ide aja ya gitu. Hmm. Selama kita punya ide Hmm. bisa Hmm. ini. Ya, Eh, ide dan kemudian mencari tahu ya artinya ya ya apapun artinya ya benar bahwa kita pasti semua punya ide, nggak mungkin nggak ada yang punya ide gitu. Ya tinggal kita Iya, iya. bagaimana mengoptimalkan dan sekarang ini dengan dunia digital saat ini ada banyak marketplace atau apa gitu. Sebenarnya di situ kita dapat memanfaatkan kreativitas kita untuk ya dimonetize untuk menghasilkan uang tersendiri juga gitu. Mau dari Iya, betul. petani sampai kemudian menggunakan sampah, banyak hal yang dapat kita jadikan kekayaan intelektualnya kita gitu ya Pak. Luar Iya, biasa. benar. Oke. Wah, sebenarnya masih banyak ya yang kau buat teman-teman yang nanti mau bertanya lebih detail lagi boleh langsung DM ke Pak Oni. Saya yakin nanti Pak Oni dapat membimbing teman-teman yang untuk bagaimana mendapatkan kekayaan memonetize kekayaan intelektualnya teman-teman gitu. Ya, dan thank you sekali Pak Oni untuk di sore hari ini dan bagi saya sebenarnya masih banyak pertanyaan detail-detail yang saya ingin tanyakan juga gitu ya. Apalagi siapa tahu saya punya kekayaan intelektual yang dapat dimonetize juga nih gitu. Nanti lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Oni. Oke, oke, siap, siap. Ya, dan juga thank you Pak Oni sudah menggerakkan at least bagi di lingkungan menurut saya di komunitas kita ya. Pak Oni bagi saya Pak Oni kan juga sudah mulai menggerakkan hal itu, meriman kita bahwa kita sudah punya kekayaan intelektual, bagaimana itu dimonetize dan itu saya sangat thank you sekali Pak Oni melakukan hal itu gitu. Jadi membuat kita jadi lebih melek gitu, tidak hanya sekedar yang kita tahu saat ini cuma bikin gambar atau apa, jual jasa doang gitu, tapi ternyata itu sebenarnya dapat disebut kekayaan intelektual dan itu dapat dimonetize untuk menjadi residual income gitu. Ya, Iya, itu betul. yang keren banget gitu. Oke. Jadi, thank you Pak Oni untuk waktunya Ya, di sore hari thank ini. you, thank you. Sehat selalu ya Pak Ya, Oni dan kita ya, semoga berjumpa terima lagi. kasih. Ya, Oke. teman-teman, Thank terima you. kasih semua ya. Ya, sampai Ya. jumpa lagi. Ya, thank you, Yudi. Ya, thank you Pak Oni. Dan thank you Thank you. teman-teman yang sudah ikut nimbrung di sore hari ini. Dan sampai ketemu lagi and always keep wake up.